Para saudara-saudariku yang terkasih, yang berbahagia di rumah masing-masing, dalam pengajaran ini saya akan mengajak Anda untuk merenungkan, berdiskusi, berdialog tentang sesuatu yang kecil tetapi seringkali merupakan duri dalam kehidupan dan perkembangan hidup kita. Saudaraku yang terkasih, apa yang saya katakan tadi, yaitu tentang luka-luka batin. Saya katakan sederhana, yang sering tanpa kita sadari, bahkan kita cenderung untuk tidak membicarakannya. Takut, malu, karena tahu kekurangan-kekurangan, bahkan dosa kita. Tetapi ini sangat menentukan sebetulnya dalam tanda petik perkembangan hidup pribadi kita, tapi juga perkembangan hidup rohani kita. Sebab dengan mengenal dan mengolah luka batin tersebut, kita mengenal akar kelemahan kita, akar dosa kita, akar dari mengapa kita tidak bahagia. Seringkali kita bisa lihat dalam pengalaman hidup kita, dan setiap orang punya pengalaman luka-luka batin. Luka batin itu bukan hanya trauma, penderitaan masa kecil, sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang memedihkan, sesuatu yang membuat kita tidak bahagia, tetapi juga sesuatu yang berlebihan dalam artian yang terlalu positif, terlalu dimanja, apa saja dipenuhi, apa yang kita minta dipenuhi, orang yang dibiarkan dalam tanda petik oleh orang tuanya untuk minta apa saja, boleh saja. Ekstrim, katakanlah ekstrim kiri dan ekstrim kanan, yang satu menderita, tapi yang satu juga dibiarkan begitu saja. Nah, saudara, ini yang seringkali, sekali lagi saya katakan, sangat tidak mudah ya. Dan orang ketika bicara seperti ini, nggak usah lah dipikirin, nggak usah lah, takut, malu. Apalagi kalau kita sudah tua, apakah saya punya luka batin? Ya. Setiap orang punya, saudara. Setiap orang punya, sekali lagi saya tekankan, setiap orang punya. Dan Anda tahu, justru luka batin itu seringkali menjadi blessing, menjadi rahmat. Ketika orang mampu, ketika orang dapat mengolah, katakanlah menyembuhkannya, menjadi rahmat, menjadi karakter, menjadi pribadi orang tersebut. Saudara, saya katakan tadi bahwa luka batin itu bisa menjadi rahmat ketika orang dengan sadar, dengan mau, dalam jatuh dan bangun, dalam kekurangan, dalam keterbatasan, berani mengolahnya, berani menerimanya. Tetapi sebelum sampai ke sana, saya mengajak Anda untuk semakin menyadari dulu, ya, apakah saya punya luka batin? Ya. Karena banyak orang, banyak dari kita tidak mampu dan tidak bisa menerima bahwa saya punya luka batin. Salah satu tanda dan gejala orang yang punya luka batin itu apa? Orang yang suka nyinyir, orang yang selalu melihat negatif pada orang lain, orang yang selalu protes. Seolah-olah tidak ada yang baik di dunia lain. Orang yang salah satu aspek dari luka batin itu yang disebut thoughts distortions. Kerancuan berpikir. Orang berpikir dengan sangat negatif, sangat katakanlah bahkan sangat vulgar gitu. Ya, menilai orang lain dengan kacamata yang cukup mengerikan misalnya dalam tanda petik. Nah, thought distortion, kerancuan berpikir. Kita menganggap bahwa kita memiliki sikap apatis, ya. Kita memiliki orang yang berpikir bahwa yang besar itu lalu disepelekan, atau yang disebut yang kecil kita anggap begitu besar. Misalnya sekarang tentang virus corona, ini soal besar loh, tapi orang nggak peduli. Biasanya itu segala macam. Ya. Atau orang yang kecil misalnya soal kebersihan,
Soal kecil saja, maka orang terus bersih terus menerus. Ya. Seperti nanti misalnya orang yang cuci tangan. Nanti kalau orang tidak bisa mengolahnya nanti menjadi paranoid. Kalau nggak cuci tangan menjadi susah. Nah, inilah cara berpikir yang disebut thought distortion. Ya. Cara berpikir yang kacau. Ya. Cara berpikir yang nyeleneh. Cara berpikir yang weird katakanlah. Ya, seperti itu. Itu salah satu contoh orang yang punya luka batin. Tapi luka batin yang mana? Orang yang seringkali mengalami kekosongan. Kosong. Tidak bahagia, orang yang apatis, depression. Ya, ada sesuatu yang katakanlah dalam hidupnya ada sesuatu yang seperti gelas itu bocor terus gitu. Gak pernah bahagia gitu. Tidak bersyukur. Wajahnya sedih terus. Hidupnya seperti susah terus. Hidupnya seperti tidak berarti dan tidak berharga. Emptiness, apati dan depression. Itu contoh orang yang punya luka batin. Tapi di mana? Nah, itu nanti kita lihat. Tadi thought distortion. Atau juga orang yang adiktif. Adiktif itu macam-macam. Narkoba, ngerokok misalnya. Kemudian banyak hal yang adiktif. Macam-macam. Nonton film yang sampai jauh malam. Main games yang tidak teratur. Jadi begitu banyak adiktif dalam hidup kita. Apa saja bisa kalian sebutkan? Saya punya dulu kecenderungan adiktif apa? Membeli banyak buku ketika datang ke Gramedia. Padahal nggak bisa dibaca. Berapa buku yang saya baca itu bentuk adiktif ketika saya sadar. Oh no, cukup. Gitu kan. Orang yang juga misalnya non-discipline behaviors. Tingkah lakunya tidak disiplin. Gitu loh. Gak bisa disiplin. Orang harus makan bersama-sama tapi dia gak peduli. Ya. Orang yang malam menjadi siang, siang menjadi malam. Jadi perilaku-perilaku yang orang lain pada umumnya dapat diterima, dia lain sendiri, ingin berbeda sendiri. Ya, non-discipline behaviors. Itu juga salah satu gejala orang yang punya luka batin. Salah satu lain orang intimacy dysfunctions. Intimacy dysfunction itu apa? Orang gak bisa akrab, gak punya sahabat dalam hidupnya. Menyendiri sendiri, gak bisa dekat. Tidak mau, tidak dapat dan tidak bisa membuka hati kepada seseorang dengan terbuka. Takut dia kelemahannya diketahui oleh orang lain. Sehingga dia gak bisa terbuka, gak bisa membuka diri kepada orang lain. Intimacy dysfunction. Entah itu kepada suami, itu pada istri, atau pada orang tua kepada anak, atau kepada teman, orang itu sendiri dan sendirian. Ya. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, tadi saya katakan bahwa intimacy dysfunction, orang tidak mudah akrab. Juga dengan dirinya sendiri, ya, jangan lupa dengan dirinya sendiri, bahkan juga apalagi kalau dirinya sendiri nggak bisa dengan orang lain apalagi. Nah, itu salah satu tanda bahwa kita sebetulnya ada luka batin di sana. Contoh lain adalah orang yang trust issues. Dia orang yang tidak mudah percaya pada orang lain. Tidak insecure dengan situasinya. Dia selalu insecure. Tidak mudah percaya pada orang lain. Takut kalau orang percaya nanti dipermainkan. Maka orang bisa saja tidak menikah karena pernah terluka. Dilukai karena mungkin nanti pasangannya akan melukainya. Dan itu sebabnya bisa jadi karena bapak ibunya dulu cerai dan seterusnya. Ya. Juga orang yang ketidakteraturan narsistik, yaitu orang yang sangat narsis, sangat egonya luar biasa pada diri sendiri. Ya, ego, diagungkan, dia harus nomor satu dan seterusnya. Dan salah satu hal juga yang penting di sini adalah aggressive behavior. Ya. Aggressive behavior itu apa? Orang yang agresif, tingkah laku yang agresif, melukai orang lain, destruction terhadap diri sendiri, orang lain, apapun juga. Contohnya saudara, Hitler itu membunuh 10 jutaan orang Yahudi. Bukan hanya orang Yahudi, tapi beberapa orang Eropa, banyak orang Eropa juga. Karena apa? Karena bapaknya orang Yahudi dan ibunya orang Jerman yang selalu sering dipukul oleh bapaknya. Juga Hitler juga dipukul oleh bapaknya yang Yahudi itu. Maka dalam hatinya muncul dendam, kesumat. Saya akan membalas semua orang Yahudi. Coba bayangkan, begitu parahnya ketika orang luka batin ini tidak digarap dan tidak diolah, gitu loh. Aggressive behavior. Coba perhatikan Anda sendiri, kita sendiri.
Anak-anak kita coba perilaku-perilaku mana yang kasar ya. Ya kemudian yang agresif, yang menyerang, yang sangat luar biasa destruktifnya. Nah, dan salah satu hal yang penting di sini salah satunya adalah tandanya orang bergantung, codependency, ketergantungan yang besar kepada orang lain, ingin tergantung pada mama, bukan papa, semua ya tergantung papa lah, tergantung mama lah, mama mau apa dan seterusnya. Dia nggak punya kemandirian, ya. Nggak punya kemandirian dalam hidupnya. Nah, itu hati-hati. Orang yang serba nurut, ya, orang yang nggak punya inisiatif, nggak punya assertiveness, kreativitas nggak ada. Itu tandanya saudara. Jadi sebetulnya kalau kita perhatikan sungguh-sungguh gejala dan tanda-tanda yang sudah saya sampaikan dari beberapa hal tadi itu juga perhatikan apakah Anda salah satu, salah dua dari itu semua. Tidak apa-apa. Sekali lagi, tidak apa-apa. Jangan takut. Ya, Tuhan mengizinkan semua itu terjadi, pasti ada suatu rencana yang indah yang ingin Tuhan berikan kepada kita. Ya, kalian tahu seorang motivator terkenal yang nggak punya kaki, ya, Fitsowitz kalau nggak salah, nggak punya kaki, nggak punya tangan. Ketika dilahirkan oleh ibunya sungguh-sungguh kecewa dan sungguh-sungguh marah. Tuhan mau apa? Si anaknya juga begitu. Tapi ternyata apa? Dengan tanda petik maaf ya, cacatan dia bisa memotivasi banyak orang untuk percaya diri, untuk hebat, menjadi motivator terkenal. Ya, jadi ketika dia memberikan seminar di atas meja dia berdiri, dia bisa berenang, dia bahkan punya istri, bahkan punya anak, bayangkan. Jadi saudaraku, coba jangan takut dengan luka batin kita, jangan takut. Ada blessing, ada rahmat ya, yang Tuhan berikan kepada kita, pasti. Maka saudaraku yang terkasih, mari kita cermati sekali lagi. Mari kita lihat sekali lagi. Saya memberikan beberapa tanda, beberapa gejala itu saja, beberapa hal ya. Tapi dilihatlah dalam diri kita masing-masing ya. Perhatikan itu. Kita terima, kita akui. Tidak perlu memblame orang tua kita. Tidak perlu memblame ayah ibu kita. Tidak perlu menghujat, memarahi masa lalu kita. Kita adalah produk dari masa lalu. Yang beberapa contoh tadi, begitu banyak contoh-contoh lain ya, yang bisa kita lihat dalam diri kita masing-masing. Itu semua terjadi ya, supaya ada sesuatu yang ingin Tuhan sampaikan. Coba ingat ketika Yesus ditanya, ketika ada orang cacat, ada orang buta sejak lahir. Siapa yang salah? Yesus mengatakan tidak ada yang salah. Bapaknya tidak salah, ibunya tidak salah, dia tidak salah. Tetapi supaya kehendakku terjadilah, kemuliaanku terjadi. Nah, itulah saudara. Mari, saya mengajak Anda, entah Anda tua, entah Anda muda, entah Anda siapapun juga, coba lihat dalam diri kita masing-masing. Ya. Kita perhatikan. Ya, dan kita mohon Roh Kudus untuk membuka salah satu dari luka-luka batin. Seandainya Anda punya satu luka batin, itu saja cukup. Gak punya yang lain-lain, gak usah. Kalau kita tahu banyak luka batin kita, maka kita menjadi stres. Begitu banyak. Maka itu seringkali orang takut. Maka seringkali orang, kok saya begini, saya gak gelis. Satu saja. Karena dari satu ini akan muncul yang lain-lain, pada waktunya akan dibereskan oleh Tuhan dengan pelan-pelan. Maka orang yang luka batin, penyembuhannya membutuhkan waktu yang lama dan panjang. Kenapa? Sebab kalau semua dibuka, dosa kita, kelemahan kita tidak mampu menerimanya. Itulah cara Tuhan luar biasa. Menurut saya cara Tuhan luar biasa. Pelan-pelan ya, satu persatu, sini lagi, titik lagi dibereskan, sana lagi, sini lagi, sana lagi. Kok kita bertanya, kok luka batin saya belum sembuh-sembuh? Enggak apa-apa. Lagi pula ketika kita ada luka batin itu, kita diajak untuk menjadi apa? Memiliki kesadaran, ya disebut dense awareness, kesadaran yang kuat untuk pelan-pelan ya mempersembahkan kepada Tuhan. Kita persembahkan kepada Tuhan. Dan untuk juga supaya kita menjadi lebih rendah hati. Sebab kalau kita tidak mengatasi luka batin ini saudara, yang terjelek apa? Dosa bisa masuk dalam kelemahan kita. Dalam keterbatasan kita. Disitulah dosa masuk. Bahkan saudara, saya mau jujur, bahkan iblis pun ya, seringkali juga bisa masuk lewat luka batin itu. Coba bayangkan.
maka apa yang terjadi? Orang menjadi tertutup sama sekali. Orang menjadi kaku sama sekali. Orang menjadi tidak peduli sama sekali, tidak mau mendengarkan orang lain. Nah itu, jadi ketika orang tertutup, bagaimana lagi mau berubah? Bagaimana lagi dia mau berubah? Ya, kemudian ketika dia masih berkuasa, bolehlah demikian. Tapi ketika dia sudah tua, sudah tidak mampu lagi, itu akan menjadi derita bagi keluarga, bagi siapapun juga di situ. Nah karena itu saudaraku, mari ya, saya mohon, saya harapkan, ayo datanglah dengan rendah hati untuk membicarakan hal ini satu persatu. Nanti dalam episode selanjutnya saya akan tunjukkan kepada Anda tahapan-tahapan mana luka batin itu terjadi, tahapan mana. Lalu nanti episode ketiga kita lihat solusinya seperti apa. Ya. Nah demikianlah pengajaran kita tentang luka batin ini yang akan menguatkan kita selalu.